Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Menjadi pesepak bola bisa menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu banyak pemain bola dianggap sebagai orang kaya. Hanya saja karir pesepak bola terbilang singkat. Para pemain sepak bola hanya bermain mulai 10 hingga 15 tahun. Akibatnya banyak di antara mereka yang tidak bisa menabung atau berinvestasi. Akibatnya sejumlah pemain sepak bola bangkrut setelah pensiun. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain yang bangkrut setelah pensiun. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada David James. Mantan pemain timnas Inggris, David James adalah salah satu penjaga gawang paling terkenal di negara asalnya selama masa jayanya. James pernah bermain untuk sejumlah klub Liga Inggris seperti Portsmouth, Aston Villa, West Ham United, Liverpool, dan Manchester City sebelum menyelesaikan karirnya di Islandia. Namun terlepas dari semua kekayaan yang dimiliki James saat masa puncaknya, dia akhirnya bangkrut setelah pensiun. Hal itu bermula saat dia bercerai dengan istrinya pada 2005. Pada Mei 2014, James secara resmi dinyatakan bangkrut. Bahkan dia harus melelang sejumlah propertinya. Dia kini menjadi komentator tetap di salah satu program televisi di Inggris. Number 2. Yang kedua ada Emmanuel Eboe. Dia adalah pemain asal Pantai Gading yang memperkuat Arsenal dari 2004 hingga 2011. Dia kemudian bergabung dengan klub Turki Galatasaray. Eboe pensiun 2 tahun lalu karena masalah kesehatannya. Ini terjadi setelah dia dilarang bermain sepak bola selama 1 tahun karena tak bisa membayar mantan agennya. Tahun lalu, Eboe kehilangan semua harta miliknya setelah bercerai dengan mantan istrinya. Situasinya sangat buruk sehingga membuat bek kanan itu ingin bunuh diri. Number 3. Yang ketiga ada John Arne Riise. Mantan bek kiri Liverpool ini juga pesepak bola lain yang berubah dari kaya menjadi bangkrut setelah dia pensiun. Riise sebenarnya adalah salah satu bek di Liga Inggris dan pujaan penggemar Liverpool. Dia bermain di liga teratas selama lebih dari 1 dekade di Inggris, Spanyol, dan Italia. Dia juga merupakan anggota inti tim Liverpool yang memenangkan Liga Champions pada 2005. Namun seperti David James, masalah keuangan Riise dimulai ketika dia diseret ke pengadilan karena kegagalannya membayar hutang sebesar 150.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Masalahnya semakin dalam setelah kesalahpahaman lain dengan agennya. Riise dituduh oleh agennya atas dugaan penipuan senilai 5 juta US dollar, sekitar 70 miliar rupiah, dan kasusnya tersebut berakhir di pengadilan. Number 4. Yang keempat ada Paul Gascoigne. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pemain terhebat. Dijuluki Gaza, keterampilan dan sentuhannya sangat berbeda di eranya. Namun mantan pemain Tottenham Hotspur itu adalah anak nakal di luar lapangan. Dia sering menjadi berita karena kecanduan narkoba dan perjuangannya dengan alkoholisme. Akibatnya Gascoigne harus keluar masuk rehabilitasi karena kesehatannya terus memburuk. Lebih buruk lagi, Gaza mengalami hutang besar. Dia memiliki hutang sebesar 400.000 US dollar atau sekitar 5,6 miliar rupiah kepada petugas pajak. Paul Gascoigne mengajukan bangkrut sebanyak 2 kali. Pertama pada 2008 dan kemudian pada 2011. Number 5. Yang kelima ada Ronaldinho.
Pemain asal Brazil ini adalah seorang penghibur di lapangan hijau. Kemampuan mengolah bolanya dan kecepatannya memanjakan setiap orang yang menyaksikannya. Ronaldinho memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik FIFA sebanyak 2 kali, yaitu pada 2004 dan 2005, dan juga merupakan peraih Piala Dunia dan Liga Champions bersama Brazil dan Barcelona. Keberhasilan ini datang dengan banyak uang, tetapi laporan terbaru oleh The Sun mengungkapkan bahwa pemain Brazil itu bangkrut dan bahkan berhutang sebesar 1,75 juta pounds, sekitar 32 miliar rupiah. Keuangan Ronaldinho menurun karena kesalahan investasi. Dia bersama Roberto Assis didenda karena membangun perumahan secara ilegal di kawasan lindung di negara asalnya. Nah, itulah tadi 5 pemain yang bangkrut setelah pensiun. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.